warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita banyak kenikmatan, terutama nikmat sehat dan nikmat sempat, sehingga kita pada hari ini dapat melaksanakan perkuliahan kecerdasan buatan dan sains data dasar. Salawat dan salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad SAW, keluarga, sahabat, dan insya Allah ke kita sebagai umatnya. Oke teman-teman, saya share dulu ya. Slide-nya. Oke, share dulu. Pada pertemuan ini kita akan membahas tentang pengenalan kecerdasan buatan terlebih dahulu. Waduh, mana nih? Oke, saya share screen dulu ya teman-teman ya. Oke. Pada pertemuan kali ini ya, kita akan membahas tentang introduction to AI ya, jadi pengenalan AI-nya. Dengan tujuan pembelajaran adalah untuk mempelajari definisi dari AI ya teman-teman ya. Jadi nanti kita akan melihat bahwa definisi AI itu akan mengalami perubahan seiring dengan teknologi yang berkembang saat itu gitu ya. Walaupun dia pada saat memiliki benang merah yang sama gitu kan, ternyata kan yang dulunya mesin dianggap cerdas itu kita belum kebayang ya bentuknya seperti apa karena keterbatasan teknologi. Sehingga ketika teknologi juga berkembang, kemampuan komputasi berkembang, peralatan komputasi semakin kecil, kemampuan sensor semakin berkembang, kemampuan aktuator ya itu semakin berkembang, maka definisi dari kecerdasan buatan juga berkembang. Gitu ya. Dulu mungkin ya misalnya apa ya? Program catur ya yang bisa mengalahkan seorang pemain catur biasa mungkin sudah dianggap cerdas gitu ya. Tapi sekarang enggak lagi karena untuk melawan seorang yang memiliki kemampuan catur terbatas juga ternyata mudah gitu kan. Bahkan sekarang grandmaster catur dunia juga sudah mulai dikalahkan oleh kecerdasan buatan ya. Malah dikalahkannya udah lama ya, dari 2006, 2004, 2006 itu sudah dikalahkan ya. Jadi grandmaster Garry Kasparov itu dikalahkan oleh mesin caturnya milik IBM ya, namanya Deep Blue. Jadi sejak saat itu merubah landscape dari kecerdasan buatan itu seperti apa, sampai-sampai orang yang memiliki kemampuan tertinggi di bidang catur pun dikalahkan oleh AI ya. Kemudian apalagi dulu kita mungkin nggak kebayang gitu ya ada sebuah kendaraan ya atau mobil, atau bahkan mungkin dulu sebelum ada mobil pun kan kita nggak tahu ya mobil itu seperti apa, kemampuannya seperti apa. Kemudian berkembang ada kecerdasan buatan, kita membayangkan memiliki nih mobil yang dia bisa bergerak dengan sendirinya atau disebut sebagai autonomous vehicle ya, gitu. Entah dengan cara membuat orang atau robot yang mengendalikan mobil ya, bentuknya seperti orang atau gimana gitu ya.
Dan ternyata sekarang sudah banyak autonomous vehicle yang bergerak dengan sendirinya ya, tanpa adanya robot ya yang bentuknya seperti manusia. Bahkan di ruang supirnya aja ya, kalau kita lihat itu nggak ada apa-apa gitu ya, dia bergerak dengan sendirinya. Atau dulu kita tidak kebayang ya adanya drone yang bisa mengkoordinasikan diri gitu ya, bahkan menjadi alat perang yang happening sekarang. Jadi perang sekarang itu ya Rusia sama Ukraina itu benar-benar membuka landscape peperangan baru ya menggunakan drone. Yang mana kita bisa istilahnya apa ya, menaklukkan orang atau membuat luka orang gitu ya, atau membunuh orang itu dengan lebih presisi. Jadi menggunakan drone kita bisa menargetkan orang yang harus dibunuh gitu kan. Ya semakin presisi gitulah ya. Beda dengan perang zaman dahulu ya yang menggunakan bom, semua orang kena gitu ya. Korban berjatuhan dari kalangan sipil gitu ya. Sekarang tidak. Kita bisa menggunakan AI untuk ya dari sisi negatifnya ya untuk berperang juga. Kemudian apalagi ya? Adanya misalnya yang sederhana gitu ya. Eh, Alat untuk menyemprot misalnya sawah gitu kan. Kita bikin alat untuk menggantikan orang untuk melakukan penyemprotan di sawah. Ya macam-macam ya. Kemudian ada lagi misalnya kita membuat ya sebuah ruangan atau greenhouse yang dia bisa mengemulasikan kondisi optimal dari tanaman yang akan kita tanam gitu ya. Jadi kita emulasikan itu dengan menggunakan peralatan AI seperti ini gitu ya. Kemudian kamera-kamera yang bisa mendeteksi adanya hama pada tanaman atau mendeteksi pergerakan-pergerakan mencurigakan dari orang gitu ya, sehingga kita bisa dikasih notifikasi gitu ya. Semakin canggih gitu ya. Kemudian apalagi banyak ya yang akhirnya merubah kita, cara pandang kita tentang kecerdasan buatan. Yang tadinya cuma nanti ya kita lihat apa itu tes Turing. Intinya ketika ditanya itu dia menjawabnya seperti manusia aja lah ya. Dari tadinya seperti itu sampai sekarang bisa mengalahkan pakar sekalipun gitu ya. Kita tahu ya di Cina itu sudah dikembangkan AI untuk mendeteksi penyakit kanker ya. Jadi nanti kalian cari aja gitu ya. Ada tuh AI untuk mencari mendeteksi penyakit kanker gitu ya. Bahkan ditarung ya, apa namanya, dicoba dengan satu panel berisi profesor doktor di bidang tentang kanker gitu ya. Setelah diadu, yang menang pun AI-nya gitu ya. Yang dulu AI-nya apa sih namanya? Ya, ya kayak anak kecil lah ya. Kalau kita lihat kan kalau anak kecil dia misalnya umur 6 tahun sudah bisa ngomong misalnya manggil orang tuanya ya, papa, mama aja kita seneng ya. Itu udah kita anggap cerdas gitu lah ya. Jadi definisi kecerdasan buatan juga seperti itu teman-teman ya. Dari yang tadinya sederhana menjadi semakin semakin kompleks dan apa namanya menuju ke definisi yang lebih kompleks lagi gitu ya. Kemudian kita akan belajar nanti ya teman-teman apa sih yang mendasari AI gitu ya. Kemudian secara perkembangannya seperti apa. Kemudian nanti aplikasi AI yang terkini gitu ya teman-teman ya. Nah teman-teman kita menggunakan bukunya Peter Norvig ya teman-teman ya. Jadi di AI itu sampai kita membuat sebuah agent ya, sebuah agen yang apa namanya cerdas gitu ya. Itu sebenarnya melalui beberapa langkah ya atau beberapa modul ya, mulai dari bagaimana kita menerapkan algoritma searching ya, mengatur logika, kemudian planning,
segala macam itu ya yang mendasari AI. Ini masing-masing babnya akan membahas tentang ini gitu ya. Mungkin kita nanti tidak bahas seluruhnya ya karena ini sangat kompleks gitu ya. Kita lebih ke arah pengenalan saja, kemudian nanti apa sih algoritma searching seperti apa sih gitu ya, sehingga kok ada mesin AI itu yang bisa mengalahkan ahli catur semacam Garry Kasparov ya, atau bagaimana si mobil mobil apa namanya otonom itu dia bisa bergerak sendiri. Bagaimana cara mereka melakukan istilahnya pengambilan keputusan gitu ya dari sekian banyak opsi. Jadi yang disebut cerdas itu ya sama seperti manusia sebenarnya. Dia itu mampu menyelesaikan permasalahan ya dengan elegan ya, dengan cepat, dengan efisien, tentunya berdasarkan dari kemampuan dirinya gitu ya, dari pengalaman dirinya gitu. Nah, pengalaman diri ini yang nantinya akan ditanamkan ke dalam agen-agen AI ini ya, sehingga dia bisa bertindak seolah-olah si program tadi itu cerdas gitu ya. Padahal dari sekian banyak algoritma gitu ya, kebanyakan ya kalau algoritma AI itu ya dia bisa mengenerate atau membuat beberapa langkah ke depan ya, memprediksi kemudian memilih langkah yang tepat. Intinya itu ya. Nanti ada algoritma searching, mungkin yang akan kita bahas yang mulai yang searching aja gitu ya. Yang logic planning, uncertainty itu silakan kalian kalau ingin memperdalam lagi bisa dipelajari lebih lanjut. Oke, sekarang definisi AI itu apa sebenarnya ya teman-teman semua ya. AI itu adalah sistem yang, nah ini nih triknya di sini gitu ya. Jadi seiring dengan perkembangan ilmu pengetahuan gitu ya, dan istilahnya apa ya, bukan ketidakmampuan ya, tetapi lebih ke arah rasionalitas saja. Jadi semakin rasional orang yang mempelajari sistem artificial intelligence, akhirnya dia merubah definisinya sendiri gitu ya. Dari awal nih ya teman-teman semua ya, AI itu dipersepsikan oleh ilmuwan-ilmuwan saat itu, terutama di tahun-tahun sebelum 1978 gitu ya. Itu sistem yang berpikir seperti manusia ya. Jadi si apa namanya engineer AI itu berusaha membuat mesin yang berpikir seperti manusia. Ya contohnya si Hojelan atau si Bellman itu ya. Dia dia apa namanya mendefinisikan AI itu adalah AI adalah sistem yang apa ya, membuat komputer agar berpikir gitu ya, atau mesin dengan pikiran dalam artian yang harfiah gitu ya. Jadi ya biar kayak manusia lah ya, dia berpikir seperti manusia, benar-benar letterlek ya seperti manusia. Yang ini ya teman-teman ya. Kemudian Bellman ya 1975 ini adalah aktivitas yang berasosiasi dengan cara manusia berpikir, seperti pengambilan keputusan, penyelesaian masalah dalam pembelajaran, reasoning gitu ya. Intinya yang didefinisikan oleh apa namanya ilmuwan pada saat itu gitu ya. Ini sedikit banyak sudah bisa dipenuhi ya oleh teknologi yang saat itu ya. Kemudian semakin berkembang kan gitu kan. Bahkan yang definisi yang agar berpikir atau mesin dengan pikiran gitu ya. Ini kan terlalu abstrak ya teman-teman ya. Jadi kita tidak tahu nih berpikirnya kayak apa sih, terus hasilnya apa sih. Ukurannya apa kan kita tidak tahu, karena orang berpikir kan tidak bisa dijelaskan kan. Intinya gini aja, pokoknya kalau manusia ahli di suatu bidang, komputer bisa mengalahkan. Nah, itu sudah disebut sebagai AI, gitu ya. Ini yang definisi yang pertama nih. Jadi AI itu adalah sistem yang berpikir seperti manusia. Jadi kita berusaha ya apa ya mengemulasi ya atau
meniru ya cara pikirnya manusia untuk membuat AI ya. Kemudian semakin berkembang ya, itu ada namanya sistem yang bertindak seperti manusia. Ya, intinya fokus pada saat itu gitu ya teman-teman, itu seperti manusia teman-teman ya. Jadi fokusnya itu adalah membuat mesin ya atau komputer yang seperti manusia gitu ya. Baik cara berpikir, cara berbicara gitu kan, cara berjalan nih bertindak itu cara berjalan gitu ya. Cara berbicara dengan intonasi yang seperti manusia, yang tidak kaku, tidak monoton gitu ya. Jadi fokusnya manusia, seperti manusia ya. Jadi nanti ini ada satu matrik ya. Matrik yang kiri ini dia dikelompokkan sesuatu yang seperti manusia ya. Contohnya apa yang didefinisikan oleh Kurzweil ya tahun 90 sama Rich and Knight bahwa seni dalam membuat mesin yang dapat menyelesaikan tugas-tugas yang membutuhkan kecerdasan ketika dilakukan oleh manusia. Ya, atau kajian bagaimana membuat komputer dapat melakukan sesuatu yang pada saat ini manusia lebih baik. Jadi intinya mengalahkan manusia gitu ya. Gitu. Ini definisi dahulu ya. Fokusnya seperti manusia ini. Nah, kemudian semakin rasional ya dan semakin jadi engineer AI itu mereka membuat prediksi ya. Misalnya nih nanti pokoknya pada tahun sekian ya, itu kita sudah membuat robot yang jalannya seperti manusia. Ternyata setelah tahunnya lewat gitu ya, ternyata belum jadi gitu ya. Atau membuat mesin yang kalau didengar itu ngomongnya kayak manusia. Ternyata setelah kemari gitu kan, mesin tersebut ternyata tidak jadi. Maka semakin rasional dong. Aduh, kalau kalau AI adalah sistem yang seperti manusia gitu ya, itu sifatnya abstrak ya, tidak bisa diukur. Kemudian misalnya nih, ada satu mesin ya yang dia misalnya bisa menyelesaikan tugas seperti manusia. Jadi tugas yang diselesaikan oleh manusia bisa diselesaikan oleh mesin, tetapi caranya tidak seperti manusia. Kan banyak. Misalnya nih tadi ya saya sempat singgung menyemprot tanaman padi misalnya ya. Kalau manusia kan menggunakan semprotan gitu kan. Kemudian dia jalan mengelilingi padinya, ya, kemudian menyemprot gitu kan. Ternyata bisa didekati dengan menerbangkan drone gitu ya di atas padi, kemudian dia menyemprotkan pestisida misalnya ya, atau menyemprotkan pupuk. Nah, itu kan akhirnya, oh berarti itu mesin cerdas dong, walaupun dia tidak bertindak seperti manusia, tetapi bisa menyelesaikan tindakan atau menyelesaikan masalah tersebut gitu ya. Akhirnya muncullah definisi baru teman-teman ya, bahwa AI itu adalah sistem yang bla 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 secara rasional ini gitu ya. Jadi yang dulu itu dia berusaha meniru apa yang seperti dilakukan oleh manusia. Jadi ketika dia misalnya mesin tersebut menanam padi ya kayak manusia gitu ya. Gitu. Dan ternyata kenyataannya tidak bisa. Justru manusia itu susah banget untuk ditiru ya. Gerakan jarinya itu gerakan jari manusia yang sangat halus gitu ya. Gerakan sendinya saya yang sangat halus itu susah banget kan untuk ditiru. Nah, makanya definisi AI-nya berubah juga menjadi secara rasional, gitu ya. Jadi secara rasional itu maksudnya apa, teman-teman? Maksudnya yang penting dia bisa menyelesaikan permasalahan seperti permasalahan ya yang dihadapi oleh manusia. Jadi rasional gitu ya. Rasionalnya itu maksudnya apa? Misalnya ada permasalahan, ya dia selesai. Ya mau didekati dengan cara apa aja nggak apa-apa. Yang penting dia selesai, hasilnya seperti cara manusia menyelesaikan masalah, gitu kan? Itu kemudian bisa diukur, ya. Maka disebut sebagai secara rasional. Maka muncullah nih di awal 92 gitu ya, mulai ada kebimbangan di definisi AI, mulai seperti
Oke. Sorry, tadi suaranya menghilang ya? Lama nggak? Ini suaranya ada? Halo teman-teman, suara saya ada? Ada bug. Oke, Ada bug. siap. Tadi sepertinya ada yang memut saya atau sayanya yang nggak sengaja ngemut. Bentar, saya bikin settingannya. Oke, kita lanjut ya teman-teman semua ya. Balik lagi bahwa AI itu sekarang fokusnya secara rasional gitu ya. Kemudian yang bertindak secara rasional nih teman-teman ya, ini kecerdasan komputasional adalah kajian dalam merancang agen-agen cerdas. Nah, ini menariknya teman-teman ya. AI adalah berkaitan dengan artefak ya atau alat bantu yang berperilaku secara cerdas gitu ya. Jadi nanti jangan heran ya, ada sekarang istilah smart TV, smart AC, smart refrigerator gitu ya. Semua yang cerdas-cerdas itulah ya. Nah, itu walaupun tidak seperti manusia dalam menyelesaikan masalahnya, tetapi bisa diselesaikan masalahnya, gitu ya. Lah akhirnya teman-teman ya, ketika ada perubahan definisi ini, engineer bersepakat gitu ya, bersepakat bahwa apa yang menjadi definisi dari AI itu adalah sistem yang bertindak secara rasional ini. Ya, jadi ini perkembangan terakhirnya ini sampai hari ini gitu ya. Bertindak secara rasional ya. Jadi nanti terserah dia berpikirnya mau seperti apa, mau seperti manusia apa tidak, apa berpikir seperti apalah kita kan nggak tahu gitu ya. Yang penting dia bisa menyelesaikan masalahnya secara rasional, masalah yang kita berikan, maka dia kita anggap sebagai sistem AI gitu ya. Atau sistem yang memiliki kecerdasan buatan. Gitu ya, teman-teman ya. Akhirnya dengan definisi itu ya teman-teman semua ya, gitu. Eh apa namanya? Muncullah tes-tes gitu ya. Tes untuk menantang engineer AI untuk membuat mesin-mesin cerdas tadi gitu ya. Seperti ketika pada saat di awal-awal teman-teman ya, di sini, di awal-awal sini nih ya, yang pokoknya seperti manusia lah ya. Fokusnya seperti manusia ini ada seorang profesor ya namanya Alan Turing yang menciptakan tes ya untuk menentukan apakah sistem yang dibuat oleh engineer itu dia merupakan sistem yang cerdas. Ya namanya Turing Test gitu ya, dikenalkan oleh Alan Turing pada tahun 1950. Ya jadi dia itu untuk ngetes gitu ya, apakah sistem AI itu dia bertindak seperti manusia apa tidak gitu ya. Setelah tesnya sangat sederhana teman-teman ya. Jadi pada tahun 1950 ini gitu ya. Itu Alan Turing itu membuat tes ya. Caranya dengan cara ada sebuah sistem AI gitu ya. Waktu itu karena masih terbatas ya, komputer masih terbatas, dia berupa monitor dan keyboard aja. Maka untuk ngetes apakah sistem itu cerdas, dia membuat semacam program ya untuk tanya jawab gitu ya. Tanya jawab by text, menggunakan teks nanti dijawab oleh teks ya. Nah, di sini ada human interrogator. Jadi ada orang yang menentukan nih. Jadi nanti ada dua kamar teman-teman ya. Ada dua kamar. Nanti dia terserah, dia mau nanya kamar yang kiri apa kamar yang kanan gitu ya. Mau nanya siapa nih? Dia tidak tahu tuh. Salah satunya adalah manusia dan salah satunya adalah sistem AI gitu ya. Nanti dia nanya ya. Nanti dia akan merespon, akan menebak yang AI yang mana, yang human yang mana. Nanti perjanjiannya kalau
lebih banyak ya, sekian persen yang berhasil menebak salah satu adalah AI, salah satu adalah manusia, berarti ini mesinnya apa namanya belum masuk kategori cerdas gitu ya. Misalnya ini saya suruh ngetes ya, misalnya sini A ya, ini A. Ketika dia A nanya B, dia mulai yakin nih, oh ini pasti manusia nih, jawaban manusia. Terus ketika dia tanya A sampai C sama C, ya, walaupun ya nanti dia bisa bertanya tentang jok-jok ya, tentang biasanya kan orang kalau tanya kan bukan hal-hal yang sekedar umum aja gitu kan. Bahkan ada bercandanya. Kemudian dengan menggunakan bahasa-bahasa yang apa sih namanya? Memiliki logat atau ya memiliki teknik-teknik tertentu gitu ya. Sehingga ketika A bisa menebak B itu manusia dan ketika A bisa menebak bahwa si C itu adalah sistem AI, maka dia kalah gitu ya. Maka AI-nya kalah gitu ya. Tapi kalau si A nanti tidak bisa membedakan mana AI, mana human ya, setelah disuruh nebak ternyata kebanyakan dia salah, ya berarti nanti sistem AI-nya ini berhasil. Dan teman-teman, si tes Turing ini gitu ya, ini baru bisa dikalahkan itu pada tahun 2014. Nanti silakan kalian searching aja nama mesinnya apa gitu ya, yang bisa mengalahkan tes Turing. Kalau nggak salah 2014-an ya. Nama mesinnya apa? Jadi dia seolah-olah menjadi seorang apa sih waktu itu orang Ukraina apa ya? Ya Rusia lah ya, Rusia Timur gitu ya, Rusia Barat gitu ya. Sehingga interrogatornya itu kalah gitu ya, salah menebak mana yang manusia, mana yang sistem AI gitu ya. Coba cari aja, saya agak lupa namanya siapa. Gitu ya teman-teman semua ya. Ini tes Turing seperti itu caranya. Oke, untuk lolos tes Turing gitu ya, pada saat pertama kali dia diciptakan gitu ya, itu kita harus membuat sebuah sistem yang mampu memproses bahasa secara natural gitu ya. Jadi mampu berkomunikasi, nanya apa jawabnya yang benar gitu ya. Dan dalam bahasa Inggris gitu ya. Karena di apa namanya, memang ditentukan seperti itu gitu ya. Karena bahasa dunia kan bahasa Inggris gitu ya. Terus ada kemampuan untuk knowledge representation ya, artinya untuk menyimpan apa yang diketahui dan didengar. Kan untuk asik ngobrol kan seperti itu ya, teman-teman ya. Kemudian punya namanya kemampuan untuk automated reasoning ya, jadi melakukan penalaran secara otomatis. Jadi apa yang dia ketahui itu dia dia nalarkan ya. Misalnya apa ya? Kalau jenis penalaran itu begini. Misalnya hmm, jika A maka B. Kemudian ada juga premis ya. Misalnya ada premis nih. Jika A maka B ya. Terus jika B maka C. Maka dia menemukan sesuatu nih ya. Ada fakta bahwa A gitu ya memenuhi, maka dia akan juga C gitu ya. Itu namanya logika-logika gitu ya. Kemudian kemampuan machine learning ya, ini adalah beradaptasi dengan kondisi terbaru. Terutama bisa menangkap keyword-keyword ya ketika dalam percakapan tadi itu. Gitu ya. Ibaratnya kalau kalian ngobrol sama teman kamu ya, tiba-tiba dia jawab kok nggak nyambung gitu ya. Ya itu berarti dia ada istilahnya kemampuan yang salah gitu ya. Mungkin dia lagi melamun gitu kan atau apa gitu. Kemudian setelah adanya computer vision gitu ya, kemudian ada robotik ya lebih berkembang gitu ya. Maka ada istilah tes Turing total ya. Karena dia ingin apa namanya membuat sistem yang dilihat apakah dia bertindak seperti manusia. Jadi tidak cuma ngobrol aja, tetapi dia bisa mengenali objek ya, atau jalannya seperti manusia. Intinya dia mau membuat mesin gitu ya, tetapi yang
bekerja seperti manusia gitu ya, atau yang bertindak seperti manusia gitu ya. Dan tes ini masih relevan ya teman-teman ya, walaupun sudah dikalahkan oleh, jadi yang atas ini nih udah dikalahkan ya, ini udah dikalahkan nih, bahkan sekarang lebih berkembang lagi. Si Google juga membuat mesin ini dan memenangkan tes Turing juga. Kemudian sekarang kan sudah ada computer vision sama robotik ya, ini sudah mulai ya. Jadi sekarang robot-robot sekarang ya, kalau kalian lihat robot bikinannya siapa namanya, Boston Dynamics, bikinannya Tesla gitu ya. Silakan kalian searching aja robot-robot Tesla, robot-robot Boston Dynamics. Nah, sekarang udah mulai nih ya, mulai ke tes Turing total gitu ya. Oke, kalau berpikir seperti manusia ini ya teman-teman ya, dia membutuhkan teori ilmiah. Jadi dulu ya, ketika AI masih gambarannya seperti bertindak seperti manusia, ya dia harus lolos tes-tes ini ya, istilahnya tes Turing ini. Kemudian ketika dia bergeser berpikir seperti manusia, ya yang di apa namanya tuju adalah cognitive science gitu ya. Ada eksperimen fisiologis, cara kerja otak manusia gitu ya. Gitu kan. Bahkan nanti kita tahu ya adanya apa namanya teknik JST ya, jaringan saraf tiruan. Mana ini? Ya, jaringan saraf tiruan ya teman-teman ya. Gitu ya. Jadi dia menggunakan istilahnya ilmu-ilmu kognitif. Biasanya ilmu-ilmu kognitif ini bukan satu ilmu yang apa ya, ini mainannya orang-orang psikologi sebenarnya. Jadi orang-orang psikologi kan tidak 1 tambah 1 sama dengan 2 gitu kan. Kadang berbeda. Lah ini dipelajari dan berusaha dimodelkan. Dimodelkan, kemudian dirubah ke dalam perhitungan-perhitungan yang matematis ya. Sampai nanti muncullah JST nih, jaringan saraf tiruan ini ya, teman-teman ya. Kemudian berpikir secara rasional ya, ini menggunakan logika ya dengan apa namanya penalaran deduktif gitu ya, atau silogisme gitu ya. Contoh misalnya nih, ada Socrates adalah manusia, semua manusia bersifat fana, misalnya seperti itu ya. Maka kita bisa ambil kesimpulan bahwa Socrates itu juga bersifat fana atau bisa meninggal gitu ya. Nah, logika-logika silogisme seperti ini, teman-teman ya, ini ternyata bisa dimodelkan ke dalam apa namanya logika ya, komputasi logika gitu ya. Itu. Cuma walaupun bisa, tapi masih terbatas gitu ya. Ya, terbatasnya di mana? Karena memiliki 2 masalah ini ya. Jadi sangat sulit untuk mengubah pengetahuan informal ke dalam istilah atau bentuk formal dalam bentuk notasi logika. Jadi walaupun kita memiliki seperangkat operasi-operasi logika gitu ya, ada gerbang logika segala macam, ternyata tidak semudah itu. Tidak semudahnya bukan bukan cara komputasinya ya. Komputasinya kan komputer sudah tahu ya, tetapi merubah pengetahuan informalnya itu ke dalam bentuk yang formal itu tadi. Sehingga ketika dimodelkan ke dalam notasi-notasi logika, ya kita tidak bisa melakukannya. Ada kendala intinya ya, bisa tetapi tidak 100%. Sehingga tingkat kepastian kebenarannya tidak mencapai 100%. Oke. Kemudian ya yang keduanya itu tidak praktis gitu ya, alias tidak bisa diterapkan di kemampuan komputer yang sekarang gitu ya. Walaupun sekarang sumber daya komputasinya udah sangat keren gitu ya teman-teman ya. Itu ternyata masih ya belum mampu lah ya untuk apa namanya membuat mesin AI gitu ya, yang kita ambil itu kita definisikan itu berpikir secara rasional gitu ya. Sehingga definisi AI yang nanti akan kita pelajari dan saat ini yang didekati oleh para engineer sama ilmuwan-ilmuwan kita, itu adalah yang bertindak secara rasional ini. Gitu teman-teman ya. Jadi nanti definisi AI, atau kalau kalian ingin membuat satu
mesin AI atau program AI, ya pendekatannya yang ke bertindak secara rasional ini. Atau kalian membuat yang disebut sebagai rational agent, gitu ya. Sekarang artinya apa bertindak secara rasional itu? Itu adalah melakukan sesuatu yang benar, gitu ya. Jadi dia ketika disuruh menyelesaikan sesuatu masalah, dia melakukan sesuatunya itu dengan benar, gitu ya. Dan ukurannya apa? Sesuatu yang benar itu ukurannya apa? Yaitu mencapai tujuan yang maksimal dengan informasi yang tersedia, gitu ya. Jadi dia mampu bertindak secara rasional, yaitu apa? Yaitu berusaha mencari solusi dari masalah dengan maksimal dan dengan informasi yang tersedia. Informasi ini macam-macam ya, jumlahnya, waktunya, dan sumber daya yang dimiliki, gitu ya. Sehingga kita sampai pada definisi agen ya, teman-teman ya. Jadi agen adalah sebuah entitas yang dapat mempersepsikan lingkungannya dan bertindak secara mandiri dalam mencapai tujuan. Jadi nanti ada sensor gitu ya. Sensor bisa dari apa aja ya. Bisa dari sensor apa namanya fisik ya, bisa dari elektronik gitu ya. Atau hanya berupa apa rangkaian bit-bit ya, itu juga bisa menjadi adanya sebuah masukan ya. Masukan sehingga dia bisa mempersepsikan lingkungannya. Jadi konsentrasi mata kuliah ini teman-teman bagaimana membuat agen-agen cerdas yang dapat bertindak secara rasional ya, dengan alasan pertama, bertindak secara rasional itu lebih umum ya dibandingkan berpikir secara rasional gitu ya. Jadi bertindak secara rasional itu merupakan salah satu mekanisme dari beberapa mekanisme untuk mencari rasionalitas. Sehingga kita pilih yang lebih besarnya aja ya gitu ya. Jadi bertindak. Jadi gini, orang bisa melakukan tindakan yang secara rasional karena sebenarnya dia sudah berpikir secara rasional. Sehingga kita nggak peduli gitu ya berpikirnya itu kayak apa. Yang penting tindakannya itu sudah kita anggap rasional. Jadi agen yang kita buat itu tindakannya setelah kita lihat, kita evaluasi, itu dia bertindak secara rasional. Nah, bertindak secara rasional itu seperti apa? Ya dia menyelesaikan permasalahannya ya dengan waktu gitu ya, informasi dan kekuatan yang dia miliki gitu. Oke, itu alasan yang pertama ya. Alasan yang kedua itu lebih bisa diterima gitu kan. Karena ada metriknya. Jadi ada ukurannya. Jadi bertindak secara rasional itu ada ukurannya dibanding pendekatan bertindak dan berpikir seperti manusia gitu ya. Karena kalau seperti manusia kan kita nggak tahu ya. Misalnya begini nih, gerakan manusia yang baik, ya, misalnya ya, kan bertindak seperti manusia ya. Itu apakah cara jalannya, misalnya ya, eh, laki-laki atau perempuan ya gitu ya. Atau cara jalannya hewan gitu ya, gitu. Atau apa? Kita anggap orang yang cerdas itu yang main pianonya kayak Mozart ya, atau yang tidak bisa main piano kan susah ya. Karena itu maka diambillah apa namanya definisinya itu definisi yang bertindak secara rasional ini. Karena lebih diterima bagi perkembangan ilmiah. Gitu ya teman-teman ya. Jadi dari matrik ini gitu ya, definisi ini, maka yang akan kita dekati adalah yang matrik yang kanan bawah. Yang mana nanti kita akan berusaha mencari atau membuat ya, atau membuat agen cerdas di sini ya, yang dia bertindak secara rasional. Oke teman-teman, sampai sini mau ada yang ditanyakan? Apakah ada yang mau ditanyakan? Oke.
teman-teman, saya punya film bagus gitu ya. Silakan kalian cari filmnya yang membahas, bukan membahas ya, menyinggung lah ya, menyinggung tentang tes Turing ya. Ini menarik ya, saya sarankan kalian nonton. Filmnya serius gitu ya. Saya juga nontonnya berkali-kali gitu ya. Judul filmnya itu Ex Machina ya. Silakan. Nanti di situ ada kontemplasi ya antara tes Turing itu apa gitu kan. Apakah mesinnya itu cerdas cerdas itu seperti apa gitu kan. Terus kenapa sih kok kalau tes Turing kan apa namanya dibatasi ya, kita nggak tahu nih mana yang mesin, mana yang manusia gitu kan. Kalau di Machina tidak, malah ditunjukin ini loh, ini nih sebenarnya mesin gitu ya. Tetapi dia sudah bertindak seperti manusia. Nanti ada percakapan-percakapan psikologi segala macam ya, yang semakin berkembang gitu ya. Menarik lah. Nanti kalian silakan lihat aja ya. Bagi yang seneng film-film science fiction itu bagus ini. Ya silahkan, ini tugas ya, saya bilang aja tugas mandiri ya. Tonton film Ex Machina ya. Ini kalau nggak salah film tahun 2012, antara itulah 12. Atau nonton film, ini film film yang menggunakan nama artificial intelligence ya. Ini saya dulu keren mas, nonton bareng teman-teman saya ya waktu kuliah. Ini kalau nggak salah film tahun 2000 Pak ya, 2000 ya. 2000 saya semester akhir ini. Saya kan lulus 2001. Ini saya nonton bareng teman-teman ya. Bareng teman-teman satu angkatan gitu ya. Di bioskop ya waktu itu. Ini juga silakan, bagus juga gitu ya. Dia istilahnya mempertanyakan gitu ya, bahwa kehidupan itu apa gitu ya. Apakah menjadi mesin yang cerdas itu juga dianggap human apa bukan gitu ya. Bagus ya. Jadi ini ada perjuangan seorang mesin artificial intelligence yang ingin menjadi seperti manusia, yang ingin disayang ya, yang ingin disayang seperti manusia. Dia ingin banget seperti manusia ya, makan makanan gitu ya, tanpa rusak gitu ya. Coba silakan lihat aja, ya menarik. Oke, silakan tonton film ini ya, ini menarik nih. Kemudian silakan kalian cari referensi, kemudian baca tentang tes Turing ya, tes Turing ya, cara kerja, kemudian sejarah, kemudian apakah sudah dikalahkan tes Turing ini, ya silakan. Nanti mesinnya apa namanya? Oke, terus apa lagi? Atau kalian cari di YouTube ya, itu juga ada banyak di YouTube. Cari di film apa ya? Space Odyssey ya, atau tonton film. Tapi kalau ini saya belum pernah nonton. Ini film zaman jebut nih tahun 70-an ya. Kalau nggak salah tahun 1979-an ya. Ini juga pengen nonton sebenarnya. Ini waktu itu ya, Odyssey ini dia menggambarkan tentang AI juga ya. Ada kayak sekarang itu ada Alexa gitu. Jadi dia memprediksi gitu ya. Nantinya akan ada mesin-mesin yang bisa bercakap seperti manusia ya. Jadi kayak tes Turing ya, menggunakan bahasa manusia, kemudian berpikir seperti manusia gitu ya. Kemudian bisa kita suruh-suruh gitu ya. Ya kayak sekarang Google Alexa gitu ya, atau iPhone Siri ya, atau iPhone Siri ya.
Atau kalau di Google namanya apa tuh? Saya lupa. Google apa tuh? Saya lupa ya. Coba cari aja deh ya. Silakan. Kemudian cari apa lagi ya? Cari lagi misalnya referensi bagaimana Garry Kasparov, ya, referensi Garry Kasparov. Ini filmnya ada teman-teman ya. Film dokumentasinya ada. Ini dikalahkan oleh Deep Blue ya. Ini mesin caturnya IBM ya, IBM Deep Blue. IBM Deep Blue. Nah, dan ini dikalahkannya tidak serta-merta ya teman-teman ya. Kalau nggak salah, saya lupa ya sampai pertarungan ketiga Pak ya. Jadi pertarungan pertama Deep Blue masih kalah sama Garry Kasparov. Pertarungan kedua remis ya, sama-sama menyerah. Lah pertarungan ketiga kalau nggak salah baru Garry Kasparovnya itu menyerah ya. Sehingga muncul kata-kata, saya lupa kata-katanya ya. Cari kata-kata Garry Kasparov ketika dikalahkan di Blue ya. Jadi Garry Kasparov itu dia bilang dia itu lawan di Blue itu apa ya? Seperti lawan apa ya? Seperti nggak komunikasi gitu ya. Ya, ya walaupun dia berusaha seperti manusia, tapi seperti nggak lawan manusia. Kayak nggak ada soul-nya, nggak ada rohnya. Jadi ketika si apa sih namanya? Misalnya kan kalau catur kan serang bertahan ya. Ketika kita nyerang gitu ya, si Garry Kasparov ini tidak bisa membaca apakah si Diblunya ini sedang kesulitan apa tidak gitu ya, apa biasa aja. Nah, itu yang kayak gitu itu yang kadang orang hilang gitu ya, kayak rohnya itu hilang gitu ya. Sehingga muncul kata-kata apa ya? Kekalahan saya itu intinya begini. Eh, saya itu kalah karena kelemahan manusia yang paling mendasar, yaitu memiliki emosi gitu ya. Sedangkan mesin itu tidak memiliki emosi. Jadi nanti dikalahkannya manusia oleh mesin itu karena manusia memiliki emosi sedangkan mesin tidak, gitu ya. Intinya itu teman-teman. Dan nanti ada lagi, coba silakan kalian cari referensi tentang, jadi catur itu teman-teman ya, itu ternyata bukan istilahnya olahraga, bukan olahraga ya. Permainan yang paling susah teman-teman. Yang paling susah itu justru permainan Go namanya. Atau orang sering nyebutnya catur Cina. Ya. Ini saya dulu sempat ada komik ya, ada manganya tentang permainan Go ini ya. Saya lupa judulnya. Itu menarik juga. Saya baca hampir habis tuh. Referensi Go ya. Jadi ketika catur ya, ini catur ya teman-teman ya. Ini catur barat. Bukan catur Cina ya. Ini tentang catur barat. Ketika tahun 2004 catur barat sudah dikalahkan sama mesin, itu udah ya. Terus cari tantangan terbaru nih orang-orang AI. Makanya dia menggarap Go ini, catur Cina. Kalau nggak salah nomor satunya itu orang Korea gitu. Saya lupa namanya. Cari aja ya. Eh, Pecatur Go orang Korea ya, orang Korea. Namanya siapa saya lupa. Orang Korsel itu dikalahkan bermain Go ya, bermain Go. Lah mesin Go-nya ini mesinnya bukan IBM, punyanya Google. Saya lupa. Dia punyanya Google apa nama? DeepMind ya, DeepMind ya. Kalau nggak salah, Google DeepMind. Nah, ini keren nih. Ini cikal bakal adanya learning ya, mesin learning ya. Mesin learning yang advance, yang advance. Ini diperkenalkan oleh DeepMind-nya si Go. Jadi
Kalian cari nih, ini di YouTube ada nih. Di YouTube cari aja perjalanan Google DeepMind ya. Jadi kenapa dia DeepMind bisa akhirnya mengalahkan orang yang main catur Go ini gitu ya. Itu dia tidak semudah kalian program ya, tetapi ada learningnya teman-teman ya. Jadi dia disuruh ya tadinya ya. Ini kan dibikinnya di daerah Eropa ya. Jadi si engineer-nya ini dia meng-hire itu menyewa pemain Go juara Eropa, orang Cina ya, namanya siapa saya nggak tahu, lupa. Jadi bukan orang Korea, orang Cina, berkebangsaan Cina tapi dia tinggal di Eropa. Dia merupakan pemain nomor satu Go di Eropa. Jadi si Google DeepMind ini tadinya di programnya sederhana saja gitu ya. Tetapi disuruh lawan sama si orang orang Cina tadi gitu ya. Disuruh lawan, dibayar tuh untuk bermain Go sama itu. Belajar, kalau kalah belajar. Terus gitu kan. Sampai akhirnya teman-teman ya, si pecatur yang dari Eropa itu bukan mengalah ya, angkat tangan. Nah, ini saya udah nggak bisa mengalahkan mesin ini nih. Dia harus lawan yang nomor satu di dunia gitu ya. Akhirnya lawanlah orang Korsel ini. Tadinya kalah teman-teman ya. Kalah tapi dia learning. Dan hebatnya lagi si DeepMind ini, akhirnya ya, daripada dia belajar dengan orang, karena orang kan udah mentok nih. Ya sama yang Eropa itu udah mentok nih. Ini mau mengalahkan sama yang paling paling kuat nih. Akhirnya apa, sama si Google-nya itu DeepMind ini di split jadi dua gitu ya. Di cloning. Mereka suruh lawan sendiri teman-teman ya. Jadi mesin DeepMind sama mesin DeepMind itu suruh lawan sendiri. Kemudian mereka melakukan learning. Ya, sampai seperti itu ya. Gitu, 24 jam dijalankan. Nah, itu mesin. Gitu ya. Nanti cari deh. Ini menarik ya untuk membuka wawasan kalian tentang AI. Nah, ini AI yang di dunia apa ya, permainan lah ya. Kemudian nanti kalau kalian mau lihat robotik ya tentang AI ya bisa aja kalian lihat ke YouTube-nya Boston Dynamics ya, Boston Dynamics. Mungkin cari juga di YouTube-nya tentang Tesla. Robot Teslanya namanya apa ya? Saya lupa. Kalau ini namanya Atlas ya. Ini namanya Atlas. Salah satunya Atlas ya, Atlas. Ada beberapa sih. Coba ya, cari itu. Terus penerapan-penerapan AI di dunia, ya penerapan-penerapan AI ya di dunia manufaktur ya. Misalnya manufaktur kendaraan. Itu banyak tuh ya. Tahu nggak si BMW itu, BMW mah belum apa-apa ya. Si Tesla itu ya. Misalnya Tesla Gigafactory, cari deh. Itu udah kayak pabrik nggak ada orangnya teman-teman ya. Jadi benar-benar dia jalan sendiri si Tesla Gigafactory ini. Gitu ya. Udah menggunakan robotik, kecerdasan buatan. Dia bisa membuat mobil ya, yang keluar tiap 1 menit ya, keluar satu mobil. Oke, itu ya teman-teman ya. Silakan untuk membuka betapa mengerikannya sih, betapa kerennya ya dunia AI itu. Dan saya ingin kalian nanti membayangkan seandainya ini ada di sekitar kita gitu ya. Kita ngapain gitu ya? Silakan kalian. Ya. Oke. Itu intinya teman-teman ya. Tadi sudah ini ya. Akhirnya teman-teman ya, tujuan kita adalah membuat agen ya, agen-agen cerdas tadi. Gitu. Oke, nanti kita kebayang lah ya bagaimana
robot-robot Atlas itu dibuat, kemudian mobil autonomous vehicle itu dibuat dengan mempelajari agen-agen ini. Nanti kalian ya bisa nih buat bahan skripsi juga, bagaimana membuat misalnya greenhouse yang cerdas gitu ya, membuat rumah yang cerdas, ya, yang dia nggak disuruh mati. Kalau kita kan misalnya nih, kayak saya nih nyuruh anak saya misalnya, tolong tuh matiin lampu belakang, udah terang ya, udah jam 5:15. Kadang kan kalau susah bergerak kan gedek juga kan, maksudnya nggak langsung dilaksanakan ya. Sekarang dibikin smart rumahnya. Nanti setiap matahari di luar intensitasnya sekian, nanti lampu otomatis mati gitu ya. Kalau udah maghrib tuh intensitasnya turun, maka dia akan nyala gitu. Terus bisa kita pantau gitu ya pemakaian energinya segala macam. Kemudian dia bisa ngasih warning gitu ya. Misalnya ada keran air yang lupa dimatiin ya. Udah penuh, dia matiin sendiri atau minimal ngasih warning gitu ya. Gitu. Oke. Jadi AI itu ya teman-teman ya, itu sebenarnya tidak serta-merta muncul menjadi satu disiplin ilmu gitu ya. Jadi dia sebenarnya gabungan dari macam-macam gitu ya. Seperti tadi ya apa namanya, membuat mesin gitu ya, atau ya membuat mesin yang bisa berpikir seperti manusia aja banyak gitu ya. Ada unsur banyak gitu ya. Ada filosofinya, ada matematikanya, ada ekonominya, neuroscience gitu kan. Kemudian psikologi, ada rekayasa komputernya, ada kalau kita bikin robotik itu ada kontrol teorinya gitu kan. Kemudian kalau kita berkomunikasi ada linguistiknya. Ya, kalau dari sisi filsafat gitu ya teman-teman ya, ini pondasi AI dari sisi ilmu filsafat yang benar-benar dijadikan pondasi ke dalam AI gitu ya. Itu semacam aturan-aturan formal ya, logika segala macam ya. Kemudian bagaimana pikiran muncul dari otak, kemudian dari mana munculnya